Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lalu Muhammad Rizwan Iqbal dari kelas Sosiologi C1, nomor induk mahasiswa D1A 021188, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Di video kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Di video ini kita akan membahas pengertian interaksi sosial, ciri-ciri, syarat terjadi, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama kita akan membahas apa sih pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Ada beberapa pengertian interaksi sosial menurut ahli sosiolog, yaitu yang pertama dari pendapat ahli sosiolog John Gillen. John Gillen berpendapat bahwa interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar individu, antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, menurut pendapat dari Kimball Young dan Raymond W. Max, pengertian interaksi sosial adalah hubungan sosial antara individu dengan perorangan atau kelompok atau hubungan kelompok dengan kelompok secara dinamis. Yang terakhir, pendapat dari ahli sosiolog Brown dan Selznick berpendapat bahwa interaksi sosial merupakan proses yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan seseorang tersebut memerlukan respon terhadap tindakan orang lain. Maka dari pengertian yang tadi dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial dapat terjadi antara yang pertama individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari interaksi sosial. Ada beberapa ciri-ciri dari interaksi sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri dari interaksi sosial yaitu jumlah pelaku lebih dari satu orang, karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Yang kedua, adanya simbol-simbol tertentu yang digunakan dalam komunikasi. Simbol yang paling umum untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol harus dapat dipahami oleh pihak yang berkomunikasi agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, adanya dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Yang terakhir, adanya tujuan yang ingin dicapai untuk menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu ada dua. Yang pertama, kontak sosial atau interaksi. Yang kedua, komunikasi berupa pembicaraan, gerakan fisik, dan sikap. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi yang lebih condong ke sosial positif, yaitu contohnya adalah kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif.
Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi yang lebih mengarah kepada konflik dan pertentangan. Contohnya adalah kompetisi, kontravensi, dan konflik sosial. Contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah contoh interaksi sosial individu dengan individu. Contohnya adalah seseorang yang menanyakan alamat ke orang lain. Yang kedua, contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Yaitu contohnya adalah seorang dosen yang sedang mengajar di kelas. Yang terakhir adalah contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yaitu contohnya kerjasama antar TNI dan Polri dalam menjaga pemilu. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.